warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ki Ageng Pramonojati dalam podcast Bincang Astral. Nah, kali ini kita kedatangan tamu Bang Yudi. Selamat datang Bang Yudi. Gimana kabarnya? Kabar baik Ki. Oke. Jadi masa kecil itu punya banyak cerita dan punya banyak warna. Tetapi ada juga ya, masa kecil itu sudah dipenuhi dengan tajuk-tajuk astral. Nah, kali ini Bang Yudi mau menceritakan kisah kecilnya yang katanya dulu sudah sangat dekat sama astral. Oke, kejadian-kejadian apa aja Bang yang pernah Bang alami masa kecil? Ya. Jadi gini Ki. Dulu waktu itu pas masih kecil saya tuh pernah hilang. Oke, hilang. Hilang. Jadi gini Ki. Pas hilang itu saya itu lagi main di sekitaran rumah lah. Rumah tuh kebetulan agak luas sedikit kan. Jadi saya tuh main di samping-samping rumah Ki. Pas saya main, rasanya saya masih di situ Ki. Main-main ya, karena masih kecil kan sibuk main-main gitu kan. Pas saya nengok ke belakang, tiba-tiba rumah tuh udah nggak ada lagi Ki. Nah, Abang nggak ngerasa pergi jauh dari situ? Enggak. Pas diam di situ aja rasanya. Ya kalau yang saya rasakan ya saya diam aja Ki. Saya kan cuma mainnya sambil duduk ya, kayak main-main masa kecil lah Ya, Ki. paling di sekitar situ aja. Situ ya? aja, nggak ada kemana-mana. Nggak ada ngelangkah ya? Nggak ada ngelangkah. Nah, pas hilang ya udah, saya namanya masih anak-anak gitu kan, saya lanjut aja main Ki. Main terus kan. Jadi pas main saya tuh nggak ada ngerasain apa-apa gitu Ki. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa cemas, lapar, semua nggak ada rasa lah pokoknya. Ya biasa aja kayak main hari-hari biasa kan. Jadi tak kayak mana, jadi orang tua tuh tak kayak mana udah datang meluk sambil nangis Ki. Sementara saya lagi asik main. Itu pun dia jumpa saya pas di belakang rumah tuh ada pohon-pohon keladi gitu Ki. Saya duduk di bawah pohon keladi itu. Nah, di situ saya main-main, motong-motong daun keladi gitu. Nah, pas saya orang tua meluk nangis, saya tanya Ki, kenapa nangis? Orang tua jawab udah hilang 3 hari katanya. Sedangkan yang saya rasakan, saya cuma baru berapa jam duduk di situ Ki. Dan tidak ada merasakan perbedaan waktu dalam artian pagi, siang, sore, malam itu nggak ada? Nggak ada Ki. Ya saya merasa saya baru duduk, baru main, ya lagi asik-asiknya main sendiri gitu. Sementara orang tua pas jumpa udah nangis, meluk, katanya udah hilang 3 hari. Dan tidak ada rasa lapar sedikit pun. Rasa lapar nggak ada, takut nggak ada, semua nggak ada rasa. Lemas nggak ada. Lemas nggak ada. Berarti terjadi pergesekan waktu ya. Kita semacam ke alam sebelah. Jadi mungkin hanya beberapa jam karena di sini 3 hari gitu loh. Nah, itu yang saya nggak tahu Ki. Makanya nggak ini ya, nggak bisa ngerasain lapar karena rasanya kita masih betah kan. Iya, saya cuma rasanya kayak main biasa. Hari masih terang pun kan, ya saya masih main sendiri. Cuman orang tua nemu saya udah nangis, saya pun heran. Kok udah nangis orang tua nih kan? Rupanya saya udah hilang 3 hari. Nah, setelah pasca Abang ditemuin itu, apalagi yang terjadi setelah itu? Nah, setelah kejadian itu kan saya yang kayak gitu Ki, seiring berjalan waktu gitu Ki, saya tuh lebih suka main sendiri Ki. Ibaratnya main sendiri. Kan kebetulan rumah saya ini di Bengkulu Ki. Di Bengkulu tuh di desa. Desa tuh kebetulan rumah kami itu yang paling besar lah, bisa dibilang paling besar. Di depannya tuh ada taman bunga gitu, tempat anak-anak desa main lah. Ini teman-teman tuh ngumpul sini Ki, main-main sore gitu kan. Saya lebih memilih duduk di bangku dekat depan teras rumah, main sendiri. Ada alasan memilih main sendiri? Itu dia Ki. Sampai sekarang pun saya bingung. Padahal itu yang datang teman-teman semua. Saya lebih milih duduk, diam, main sendiri, nggak tahu main apa. Dan nggak ada yang dilihat, maksudnya ada teman lain kah gitu? Nggak ada Ki. Pokoknya ya duduk diam main
entah tuh motong-motong, entah main-main kayu gitu, main sendiri. Padahal kan sebenarnya kalau untuk usia anak-anak gitu Ki, lebih kalau Ya. datang teman usia sebaya kan lebih Ya lebih asik lagi. lebih asik mainnya kayak gitu kan. Ini Jadi malah saya benar. lebih sejak kejadian itu ya sendiri main, ya sampai sekarang pun nggak ngerti gitu. Tapi nggak ada yang dilihat dan dirasa ya. Kalau dilihat dirasa nggak ada gitu. Main Ya saya rasanya normal aja gitu. Ya, mau main biasa termasuk kayak abang hilang tadi itu nggak Iya. merasa apa-apa ya. Nggak ada rasa sama sekali. Nggak ada kayak merasa kita ada masuk ke alam sebelah gitu nggak Nggak terasa. ada terasa. Ya rasanya kayak biasa aja kayak dunia ya, kayak dunia kita aja dunia nyata kan. Nah, kayak misalnya saya nih di rumah nih, Ki, dalam rumah waktu ini zaman kecil dulu ya, zaman kecil di rumah. Jadi kami punya bangku letter LB, bangku letter L itu ruangan luas Ki. Saya lebih milih main di belakang bangku letter L tuh. Hmm. Diam di situ main berjam-jam nggak tahu main apa Ki. Pokoknya saya masuk dalam dulu. Jam-jam nanti udah bosan baru keluar. Dan di situ terus. Di situ terus. Nah tempat yang hilang bukan di situ kan? Bukan, kalau hilang tuh di belakang rumah, di luar pekarangan rumah. Oh di luar pekarangan. Nah, istilahnya bukan di dalam ruangan rumah gitu. Ki. Nah ketemunya jauh. Ya ibaratnya nggak pula jauh Ki. Ibaratnya masih sekitaran rumah, cuman udah ke semak belakang gitu. Tempat-tempat batang-batang keladi gitu. Ya, ya. Nah terus hal-hal yang aneh setelah itu lagi gimana? Hal yang aneh setelah itu Ki, saya lebih cenderung suka sama binatang-binatang yang berbisa Ki. Harusnya kan Seperti- itu malah anak-anak takut ya sama Iya. binatang-binatang itu, juga kebanyakan takut Iya. pada fobia tersendiri kan? Iya. Ya itu Ki, saya kalau melihat waktu zaman kecil tuh melihat binatang berbisa tuh kayak lucu aja gitu. Pengen itu dipegang? Pengen saya pegang, saya pegang semua Ki. Ada satu kejadian tuh Ki, waktu mama lagi bersihkan pohon-pohon gini kan, pohon batang kelapa, ada jatuh kayak kelabang apa lipan itu yang kaki banyak gitu. Iya. Ya kelabang itu ya. Udah sebesar 2 jari gini lagi, udah warnanya tuh udah hitam. Ya. Udah hitam. Saya tangkap gini aja Ki. Udah saya main-mainin gini, langsung dipatok udah merengek dan itu udah bengkak gitu kan. Nah itulah binatang berbisa seperti ular apa semua saya suka kali itu zaman kecil gitu. Dan nggak bikin kapok ya, udah disengat gitu. Udah disengat ngulang lagi. Istilahnya kayak pokoknya nengok yang binatang berbisa tuh lucu gitu. Lucu, pengen megang, pokoknya pengen ngambil lah gitu. Dan itu munculnya setelah ini ya? Setelah kejadian hilang. Oke. Yang kayak gitu, binatang binatang yang berbisa gitu kan, benda tajam. Nah bener aja dia pengen. Benda tajam tuh saya nengoknya tuh suka gitu. Nah itu kadang saya mau seharian tuh main motong-motong pakai benda tuh, motong-motong, ngiris-ngiris kayak ngasah. Ini sampai koyak gara itu gitu. Oh ya? Ya. Itu waktu kecil? Waktu kecil, ini umur 5 tahun dijahit. Iya, iya. 35 jahitan. Iya, kelihatan. Ini di sumur di belakang rumah nih. Masa Saya ngasah, mau bawa ke depan, jatuh gini gitu. Oh ya, benda tajam, kaca-kaca gitu, yang pokoknya yang tajam saya suka cuciin, bersihkan, asah gitu. Itu umur 5 tahun gitu. Ya. Dan itu muncul semuanya murni setelah hilang. Iya. Ada kejadian lain-lainnya? Kalau untuk masa kecil ya itu sih Ki, Itu. yang paling dirasakan kan. Terus pengalaman-pengalaman astral lainnya? Ya kalau pengalaman astral lain paling pas masuk SMP lah mungkin. Udah jauh dari masa kecil kan. Masa kecil tuh ya gimana ya Ki? Masa di SMP itulah yang ibaratnya saya itu sering kayak merinding gitu. Oke. Udah mulai mungkin karena saya udah mulai paham mungkin ya Ki ya. Kalau kecil kan
Gak ada rasa mungkin karena saya nggak paham gitu kan. Waktu SMP itu pernah ada satu kejadian Ki. Jadi di SMP saya itu ada kesurupan Ki. Jadi yang kesurupan ini, saya kan duduk paling belakang Ki, dia duduk paling depan. Jadi pas dia kesurupan, dia langsung natap ke arah saya. Oke. Langsung natap ke belakang gitu. Dari depan gini langsung balik badan dia kayak gini Ki. Langsung tujuannya lurus ke saya gitu Ki. Dia langsung nantang saya gitu. Terus? Saya kan kaget Ki. Ya saya rasanya saya nggak ngapa-ngapain. Kalau memang itu apa kan banyak yang dilihat dia sebelum dia ngeliat saya gitu Ki. Ngapa harus saya yang ditantang kan gitu. Dia ngomong apa? Setannya ngomong. Pokoknya dia kayak benci gitu sama saya Ki. Pengen ngajak saya tarung gitu. Kita kelahi yuk gitu. Kalau gak sekarang kok dia kesal sama saya. Padahal saya nggak tahu ngapa-ngapain. Saya cuma dia main kayak anak-anak SMP lain, nengok main di belakang kan. Nah, pasukan belakang itu kan di SMP itu pasukan permada Ki. Tiba-tiba dia nantang gitu ya Ki. Nah, terus ditanya sama guru saya sama yang kesurupan itu kan Ki, sama yang memasukinya lah. Disuruh masuk ke badan saya. Yang kesurupan tuh nggak mau dia malah. Kenapa? Ya nggak mau dia, takut kata dia. Tapi dia nantang kali ya? Ya itulah saya herannya Ki. Dia pokoknya benci sama saya, mau nantang gitu. Cuman karena guru ini kesal kan, ngapa kamu masukin ke dia gitu? Apa kalau kamu mau nantang dia langsung aja ke dia kan? Iya betul. Gitu kan langsung beradu kan? Dia masuk ke orang, nantang saya gitu Ki. Seharusnya dia, guru pun jadi heran sama saya jadi Ki. Jadi kenapa gitu kok bisa kayak gitu dia sama kamu? Ya saya mana tahu Pak, saya belum pernah kayak gini loh. Itu dulu ya, kejadian Itu SMP. Ini yang pas SMP udah kembali lagi ya interaksi ya. Iya, itu sudah masa kecil kan ya. Sejak kejadian hilang memang udah kayak gitulah pokok aktivitas main sendiri itu kan. Udah lupa, udah mulai masuk SMP, beranjak remaja kan. SMP, itulah pengalaman gaib yang dirasakan setelah anak-anak tadi. Pas di remaja terasa lagi gitu. Pas sudah di usia lanjutnya gimana? Ada lagi yang dirasain setelah SMP dan SMP? Paling waktu SMA apa masih SMP ya. Pokoknya masih di bangku sekolah gitu. Terus saya pernah melihat langsung kayak penampakan gitu. Apa yang dilihat? Dia kalau orang bilang tuh pocong mungkin gitu. Dia tinggi, nggak pernah tinggi. Pokoknya kayak setinggi normal manusia lagi. Pocong, bajunya nih kayak kuning-kuning tanah gitu. Mukanya nih kayak samar-samar tapi matanya tuh jelas hitam gitu. Kayak saling tatap-tatapan gitu kan gitu. Ini dia kayak tegak di sudut gitu kan. Saya mau ke sana langsung nampak gitu juga. Hadap-hadapan gitu gitu. Kayak face to face. Jadi pas nampak saya pikir tuh bayangan kan. Bayangan saya lihat jelas lagi kok asli kayaknya. Karena sebelum nampak tuh saya nggak ada ngerasain apa-apa, nggak ada ngerasain merinding, nggak ada ngerasain apa. Pokoknya langsung plop gitu. Nampak deh gitu. Biasanya kan ada merinding atau angin atau macamnya lah. Aroma atau apa. Ini langsung plop gitu nampak gitu Ki. Kok jelas ini asli. Pas nampak tuh saya langsung baca entah ayat-ayat pendek, saya bacain semua lah pokoknya Ki. Ayat pendek yang saya tahu kan, saya bacain lama-lama mulutnya jadi kaku Ki. Oke, terus? Udah nggak bisa kayak ngomong lagi, udah nggak bisa baca ayat-ayat lagi gitu Ki. Cuman dia masih tegak di situ. Saya pun belum berani lari, masih sama-sama tegak gini kami. Saya belum berani lari, dia pun nggak lari Ki. Nah itu dia pas udah itu ya langsung lagi saya sejerit menjadi dia baru saya lari. Itu kejadian dekat-dekat rumah sih. Saya lari ke rumah
langsung datangi ke orang tua, langsung selimut sama orang tua kayak gitu. Karena saking ketakutannya Habis itu Ki. hilang. Habis itu nggak tahu Ki, pokoknya saya lari. Masuk saya suruh nengok mama saya ke sana Ki. Itu tengok ada hantu saya bilang gitu Ki. Kalau pocong biasanya umurnya 41 hari sih. Cuma bahayanya kalau pocong itu muda sih. Wah kalau muda ampun bau ya seumur hidup mau hilang. Efek imbasnya itu gitu. Kalau pocongnya 41 hari dia hilang sendiri gitu. Dalam artian dia bukan kayak bangsa jin yang lain yang kekal itu enggak. Palingan dia 41 hari habis. Tapi kalau diludahin dia udah selesai. Seumur hidup itu bau. Bangkai. Ada kami kayak saling tatap-tatapan gitu aja Ki. Dia diam, saya pun baca ayat ya kan. Rupanya kebal kawan ini kan. Saya pun jadi panik Ki kan. Sudah kejadian itu saya demam seminggu Ki. Oh demam juga ya? Iya. Demam saya seminggu karena kejadiannya itu. Mulai dari itu zaman sekolah kan sampai kesini ya saya udah mulai bosan atau cuek lah lagi Ki, sama yang kayak gitu Ki. Udah mulai malas lah, ada pun rasa ya. Masa bodoh lah gitu. Udah mulai nggak mau lah gitu, udah masa bodoh gitu kan. Udah mulai suntuk juga ya kan. Itulah awal. Setelah itu kan udah lama, udah kerja, udah apa kayak gini sekarang kan. Itulah kita akan jumpa di bengkel Ki. Iya betul ya. Jadi kebetulan yang bangun Kliwon itu motor saya itu ya di tempatnya Bang Yudi di Automotor ya. Kita bangunnya kemarin jadi motor keren. Nah situ awalnya. Jadi cerita ya kawan-kawan ya bersama-sama pemotor menceritakan waktu itu mau explore. Kebetulan Bang Yudi waktu itu ikut tertarik ya. Iya kebetulan. Kita explore pertama yang di rumah ya. Yang di rumah Ki, yang di bengkel. Bengkel. Iya. Oke. Bengkel habis itu kita datangin ini ya. Kita datangin warga setempat. Iya. Bengkel setempat. Jadi bongkar di bengkel itu awalnya bengkel itu kasusnya karena ini ya. Persaingan bisnis. Ya. Menghancurkannya sampai betul-betul hancur. Jadi pas syuting itu selesai kita datangin ya ketua pemuda warga setempat. Dia pikir ada apa, cuma ya ternyata kita malah dikasih lokasi ya. Nextnya itu kita kemarin ke rumah ini, ke Danau Buatan ya, Danau Buatan ya, masuk di Danau Buatan. Di situ kita bawa hostnya waktu itu Tika ya sekarang. Tika juga banyak banget ke interaksinya ya. Banyak Ki. Kita juga berapa kali kesurupan ya emang sampai selesai acara juga si Tika kesurupan. Udah mau pulang pun kesurupan gitu. Kita belum yang kita ini malah di danaunya Ki. Danau satu lagi beringin kembar. Nah, beringin kembar kan kita dari sampai sekarang. Ya. Nah itu memang horor karena beberapa tim dari kita kan langsung interaksi saat itu kan. Langsung ditempelin. Ya tempelin Said sama si Arif waktu itu langsung ditempelin. Pokoknya kalau nandain daerah itu horor banget emang sebenarnya simpel sih. Kalau si Said sampai interaksi biasanya itu memang parah banget daerah di situ. Nah, ke depan kita explore lagi lah ya, pokoknya ready. Mantap. Oke, jadi pengalaman Bang Yudi ini menceritakan tentang masa kecilnya itu masih tanda tanya ya sebenarnya. Dia merasakan hilang tapi tidak merasakan apa-apa, tidak ada penglihatan yang lain, hanya merasakan bermain tapi dia bermain di dimensi yang lain. Itu sangat-sangat yang ini ya, biasanya orang kan kalau hilang itu ada yang bertemu perkampungan, ada melihat orang-orang kehidupan yang lain. Kalau Bang Yudi nggak melihat sama sekali, dia hanya fokus bermain dengan apa yang ia mainkan, dan setelah itu dia malah suka menyendiri ya. Semoga ya untuk kedepannya kita semua dilindungi sama Allah, dijauhkan dari segala godaan setan yang terkutuk. Jangan lupa saksikan Explore Pemantai Setan setiap malam Jumat. Kita bakal mendatangi daerah-daerah yang katanya angker dan terkenal astral. Saya Ki Ageng Pramono Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.